Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Mauliani dengan NIM M1B1200008, mahasiswi program studi Teknik Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim untuk mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yang terdiri dari wujud yang berarti ada. Yang kedua, salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini terdiri dari 5. Yang pertama, qidam, baqo, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan juga wahdaniyah. Yang ketiga ada ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini terdiri atas yang pertama kudrah, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basar, yang ketujuh kalam. Selanjutnya ada jenis yang keempat yaitu ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlahnya sifat ma'ani, yaitu yang terdiri dari qadiran, yang kedua muridan, yang ketiga aliman, yang keempat hayan, yang kelima sami'an, yang keenam basiran, yang ketujuh mutakallimanan. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan isi dari sifat-sifat wajib tersebut. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Yang diantaranya yang pertama wujud, yang berarti ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua qidam, yang berarti terdahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Ia ciptakan. Sifat yang ketiga yaitu baqo atau yang berarti kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Yang keempat ada muhalafatu lil hawadis, yang berarti berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya, di mana sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang berarti Allah berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lainnya. Yang keenam ada wahdaniyah, yang berarti tunggal atau esa. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Sifat yang ketujuh ada kudrat, yang berarti berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia, ada batasnya dan ada yang membatasi. Yang kedelapan ada irodah, yang artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi. Sifat yang kesembilan ada ilmu, yang berarti mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna, yang artinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Sifat yang ke-10 yang itu hayat, yang berarti hidup. Artinya
Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna. Selanjutnya yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suara itu lemah dan pelan. Yang ke-12 ada basar, yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak, jauh atau dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding, tipis ataupun tebal. Yang ke-13 ada kalam, yang berarti berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ke-14 ada qadirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Yang ke-15 ada muridun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Yang ke-16 ada alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Yang ke-17 ada hayun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup, di mana Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Yang ke-18 ada sami'un, yaitu keadaan Allah yang mendengar, di mana Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Yang ke-19 ada basirun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mawujudat, artinya benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu kehendaknya kita selalu untuk berbuat baik. Yang ke-20 ada kaunuhu mutakallimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib Allah, di mana sifat mustahil Allah terdiri dari yang pertama adam, yang artinya tiada atau bisa mati. Yang kedua huduh, artinya baharu atau bisa diperbaharui. Yang ketiga fana, artinya binasa atau tidak kekal ataupun mati. Yang keempat ada mumatalatu lil hawadis, yang artinya menyerupai akan makhluknya. Selanjutnya ada qiyamuhu bigoiri, artinya berdiri dengan ada yang lainnya atau ada kerjasama. Selanjutnya ada ta'adud, artinya berbilang-bilang ataupun lebih dari satu. Selanjutnya ada ajiz, yang artinya lemah atau tidak kuat. Ada karahah, yang artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Ada jahil, yang artinya jahil atau bodoh. Selanjutnya ada maut, yang artinya mati ataupun bisa mati. Selanjutnya ada syamam, yang artinya tuli. Umi, yang artinya buta. Bukmam, yang artinya bisu. Kaunuhu ajizan, yang artinya lemah dalam keadaannya. Selanjutnya ada kaunuhu karihan, yang artinya terpaksa, baik itu dalam keadaannya. Selanjutnya ada kaunuhu jahilan, yang artinya jahil dalam keadaannya. Ada kaunuhu mayitan, yang artinya mati dalam keadaannya. Ada kaunuhu asam, yang artinya tuli. Kaunuhu a'ma, artinya buta. Kaunuhu abqam, artinya bisu. Dan yang terakhir ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau yang disebut juga dengan mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudrat, yang artinya berkuasa, dan iradah, yang berartinya kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniadakan akan segala sesuatu apapun yang ia mau.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Rasul tersebut. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada asidik, yang berarti benar. Sidik adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri maupun yang lain. Asidik yaitu Rasul selalu benar, jadi berita yang dibawa para nabi dan Rasul pasti benar adanya, sesuai dengan fakta dan realiti ataupun kenyataan. Yang kedua ada al-amanah, yang artinya dipercaya, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Arti sesungguhnya dari penyerahan amanah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya bahwa manusia mampu untuk mengemban amanah tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang ketiga ada at-tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Dalam makna bahasa, tabligh berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan sifat wajib bagi Rasul yang terakhir adalah al-fatonah, yang artinya cerdas. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib yang terdiri atas yang pertama al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong ataupun dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong ataupun dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakannya. Sifat mustahil yang ketiga ada al-kitman, yaitu mustahil bagi Rasul untuk menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Sifat mustahil yang keempat yaitu al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Dan yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu ar-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiz Rasul dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ismatur Rasul, yang artinya adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua ada iltijazamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berhadapan dengan tantangan. Baik tantangan yang berada dalam diri pribadinya maupun dari musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya mengenai sifat-sifat wajib, mustahil,
dan jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.